bertuan atau suatu perbuatan membuat dirimu tahluk, tunduk mengikuti kemauannya, itu bertuhan. Contoh, orang yang bertuhan kepada setan, artinya orang tersebut membuat dirinya tahluk, tunduk, patuh mengikuti apapun kata setan. Contoh, hei Syekh Abdul Qadir, ayo curilah, ambillah uang itu sikit-sikit nggak apa-apa. Nah, ketika dia menuruti kemauan-kemauan iblis itu, maka iblis itu menjadi tuannya, menjadi majikannya, menjadi tuhannya. Makanya orang-orang inilah yang menuhankan setan. Mereka bertuhan kepada setan. Nah, saya bilang di dalam Alkitab, Tuhan Yesus menuhankan Bapa di sorga. Kata Tuhan Yesus sendiri. Apa kata Tuhan Yesus? Pekerjaanku, makananku, ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Makanya Tuhan Yesus itu bertuhan kepada Bapa di surga. Nah, supaya manusia itu melakukan teladan, supaya manusia itu melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengikuti kehendak Bapa di surga. Makanya orang Kristen harus meneladani Tuhan Yesus. Nah, orang Muslim itu bukan melakukan kehendak Tuhan Yesus. Orang Muslim tidak bertuhankan kepada Yesus dan Bapa di surga. Orang Muslim bertuhankan kepada Allah dan Muhammad. Makanya kamu menyerahkan kepatuhan, ketundukanmu kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau Rasul bilang, kamu malah harus belok kiri. Kamu harus belok kiri, betul atau tidak? Iya, betul. Iya, makanya tuanmu, majikanmu, Allah dan Rasul-Nya. Tidak bisa kamu hanya patuh sama Allah saja. Bisa nggak kamu patuhnya sama Allah saja? Saya nggak mau dengerin Muhammad. Muhammad, nggak mau. Saya nggak mau taat sama kamu. Saya maunya taat sama Allah saja. Bisa nggak Muslim kayak gitu? Bisa nggak? Bisa. Tapi Bang, pergi buka Quran sana lagi. Buka Quranmu sana lagi. Susah. Makanya kalian harus ngerti dulu apa sih bertuhan tuh apa sih? Orang pengertian bertuhan aja sama-sama yang diskusi sama yang Islam sama Kristen sering debat mengenai bertuhan. Tapi dua-duanya ditanya bertuhan gak ngerti. Makanya kalian harus bisa membedakan diskusi yang dilakukan oleh dua orang yang dungu sama diskusi yang dilakukan dua orang yang terpelajar. Ketika kita berdiskusi, kita harus mendefinisikan dulu apa ya kata yang kita maksud itu. Jangan seperti dua orang Jawa dan orang Batak yang salah paham. Contoh. Ada orang Batak sama orang Jawa pergi ke warung soto. Ya kan? Pergi ke warung soto. Mereka di hadapan mereka ada soto. Dia bilang orang Batak bilang begini. Wah, mantap kali daging manuk ini katanya. Mantap ini daging manuk ini. Orang Jawa bilang, itu bukan manuk, itu ayam. Kau gimana? Iya ini manuk. Bukan itu ayam, kata dia. Karena di dalam pikirannya orang Jawa, manuk itu burung, bukan ayam. Makanya saya bilang, di dalam debat, itu kita harus mendefinisikan dulu sebuah kata, itu pengertiannya apa. Kalau kita sudah memiliki definisi yang sama tentang kata tersebut, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Kalau definisinya saja nggak sama, ya kita gontok-gontokan terus. Gimana sih?
Di dalam pikiran orang Jawa, mano itu ayam yang terbang itu. Manu cucak rowo. Itu yang terbang itu. Mano kata orang Jawa. Kalau orang Batak bilang no, itu bukan yang terbang itu. Tapi yang ngorek-ngorek di tanah itu yang disebut mano. Bayangkan, mau sampai kiamat mereka debat kusir kayak gitu. Sampai kiamat. Gitu loh. Kamu mempermasalahkan saya, Yesus punya Tuhan. Ditanya, apa maksudnya punya Tuhan? Gimana sih? Ngerti nggak kamu apa punya Tuhan itu? Kalau kamu membaca Alkitab, adakah sosok Yesus di dalam Alkitab itu melakukan kemauannya sendiri? Suka-sukanya ada nggak? Nggak ada. Di dalam Alkitab, sosok Yesus digambarkan sebagai sosok yang soleh, taat. Dia patuh kepada Bapa sampai mati. Itu. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Datang Mikana. Oh, dia bukan berdoa kepada Bapa, bukan. Terus kepada siapa dia berdoa? Kepada dirinya sendiri. Jadi jangan kalian pikir Rudi Iskariot itu punya paham seperti orang Tritunggal. Enggak. Mulutnya saja itu yang berkata Tritunggal. Tapi otaknya sama dengan Mikana. Sama. Coba tanya sama Rudi Yohanes. Kepada siapa Tuhan Yesus diserahkan? Kepada dirinya sendiri. Nih. Saya tunjukin sama kalian ayat ya. Tanya ini sama Rudi Yohanes. Di mulutnya dia berkata Tritunggal. Di mulutnya. Tetapi di otaknya ones. Kok kamu gak percaya? Lihat video saya debat sama dia. Nih, saya bukakan kalian satu pasal nih. Di dalam Lukas pasal yang kedua. Nih, saya ulang-ulang lagi karena banyak orang-orang baru ya teman-teman ya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-22. Perhatikan. Ini Injil Lukas ya. Coba lihat lagi yang tidur-tiduran. Bangun dulu yang tidur-tiduran. Bangun. Injil Lukas pasal yang kedua. Ayat ke-22. Perhatikan. Sebelum kita ke-22, kita ke-21 dulu. Judulnya, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Strip 2, Simeon dan Hana. Perhatikan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia di sini adalah Yesus. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yesus Tuhan? Ya. Yesus diserahkan kepada Tuhan? Ya. Berarti Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri? Iya. Ini. Makanya saya bilang sama kalian, kata Tuhan ini maksudnya ini siapa di sini? Apakah Yesus sendiri? Makanya Yesus diserahkan kepada Yesus. Nah, itu kata siapa? Kata Rudi Iskariot. Makanya teman-teman, setiap kata itu kamu harus ngerti maksudnya itu di situ siapa. Kata Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di sorga. Makanya Yesus diserahkan kepada Bapa di sorga. Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di sorga. Kalau kata Rudi Yohanes, Yesus diserahkan kepada dirinya dia sendiri. Gitu. Jadi jangan kau pikir Rudi Yohanes itu Tritunggal. Enggak. Dia itu Oones. Sama itu. Sama dengan Living Smile. Itu sama itu 11-12 otaknya. Ada yang konslet. Ada yang putus sarafnya. Tetapi ingat, ini pesan saya. Tetapi ini ingat pesan saya. Saya
tidak pernah mengatakan orang-orang yang seperti itu masuk neraka. Enggak. Karena orang itu baca Alkitab sesuai dengan jam terbangnya. Gitu loh. Kalau misalnya orang tersebut mengasihi Tuhan Yesus, dia hidup benar, hidup berusaha untuk hidup kudus meneladani Tuhan Yesus, orang tersebut tetap akan diselamatkan. Sekalipun dia punya paham yang error seperti itu. Makanya pernah saya bilang, keselamatan itu bukan soal apa yang kamu pikirkan, oh ini berarti begitu. Bukan begitu, keselamatan itu adalah bagaimana imanmu itu berbuah. Begitu loh. Makanya saya pernah bilang, mau kamu paham Oones, mau kamu paham Tritunggal, mau kamu paham Duinatur, mau paham ini, percuma kalau kamu tidak hidup seperti Tuhan Yesus, percuma.